Wali murid ketika bertanya kepada gurunya tentang perkembangan anak didiknya, maka seorang guru mempunyai data yang akurat, data yang lengkap untuk menjawabnya berdasarkan data, bukan berdasarkan suka tidak suka di dalam proses pembelajaran itu. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, di perkuliahan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup manajemen kelas. Untuk itu, tonton video ini, jangan di skip-skip, biar mendapatkan informasi yang sempurna dan lengkap di dalam perkuliahan ini. Paham, sehingga tidak gagal paham dan salah paham di dalam mendapatkan informasi perkuliahan secara daring. Langsung kita ke materi, cek. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara masalah manajemen kelas, maka tidak pernah terlepas dari pemikiran kita apa saja yang dibahas di dalam ruang lingkup manajemen kelas itu sendiri. Untuk mengetahui secara detail, secara jelas tentang ruang lingkup manajemen kelas, maka saya akan menyampaikan di kesempatan di perkuliahan hari ini. Ruang lingkup manajemen kelas itu dibagi atas 4 hal. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum adalah sebuah cakupan yang sudah direncanakan oleh seorang guru untuk diajarkan kepada siswa-siswinya, kepada peserta didiknya, sehingga seorang guru itu sudah merancang apa saja di semester ini yang akan dikerjakan oleh seorang guru. Maka di dalam dunia pendidikan itu ada per semester guru itu libur. Ada di akhir semester itu ada libur bagi siswa-siswinya. Ketika siswa-siswinya libur, gurunya membuat perencanaan kurikulum secara detail. Apa yang akan dikerjakan di semester yang akan datang selama 6 bulan tersebut. Di saat-saat libur itulah seorang guru membuat sebuah perencanaan yang matang tentang pembelajaran dalam satu semester itu. Yang kedua, Sayangku tetap dengan saya cintaku tetap dengan saya. Jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. manajemen peserta didik. Peserta didik harus dimanage dengan bagus. Peserta didik harus diketahui potensi-potensi apa yang terdapat pada peserta didik itu sendiri. Apa kelebihan dari siswa-siswi kita? Apa kekurangan dari siswa-siswi kita? Maka seorang guru harus mengetahui
harus bisa mengelola tentang potensi-potensi yang ada pada peserta didiknya. Maka ketika kita mengelola secara detail tentang potensi yang terdapat pada peserta didik, itulah yang disebut dengan manajemen peserta didik. Jadi semuanya itu direncanakan. Segala sesuatu proses belajar mengajar yang direncanakan secara sengaja untuk membina peserta didiknya, untuk mengetahui potensi-potensi yang terdapat pada jati diri peserta didik. Itulah yang disebut dengan manajemen peserta didik. Jadi seorang guru itu bisa menggali, mendapatkan, menemukan sesuatu kelebihan-kelebihan pada anak didiknya. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam peserta didik, maka seorang guru akan membinanya supaya anak didiknya tersebut tidak ketinggalan tentang proses pembelajaran itu sendiri. Salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li'ihya wa i'la'i dinil Islam. Yang ketiga, Kau selalu menyayangiku, walau kau tak pernah mengejar aku, takkan hilang, takkan musnah. kegiatan akademik. Kegiatan akademik itu ada sebuah proses perencanaan yang sudah disusun rapi oleh seorang guru di dalam menyiapkan proses pengajaran kepada anak didiknya. Mulai dari perencanaan bahan-bahan ajar, apa saja yang akan disampaikan oleh seorang guru di dalam proses pengajaran, dan sampai dengan proses pembelajaran itu sendiri, dan terakhir adalah proses hasil belajar. Adanya penilaian bagi seorang peserta didik itu sendiri. Adanya penilaian bagi peserta didik itu di akhir-akhir semester. Jadi proses kegiatan akademik mulai dari awal masuk semester sampai proses semester sampai akhir semester itu semuanya harus dimanajemenkan, harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan hasil yang sempurna sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, dan tidak terlepas dari meningkatkan mutu dan kualitas baik seorang guru maupun peserta didik, sehingga lembaga pendidikan tersebut diminati oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yakni yang keempat, Boleh sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua jodoh takkan kemana bilang pada kegiatan administratif. Seorang guru harus mengetahui bagaimana menjadi seorang administrator yang ulung, bisa mendokumentasikan semua proses pembelajaran selama per semester itu. Apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang guru tersebut, mulai dari absensi siswa, penilaian siswa setiap hari, sampai dengan mencatat semuanya kegiatan proses belajarnya yang ada di dalam ruang lingkup manajemen kelas itu sendiri. Mana siswa yang baik, mana siswa yang kurang, mana potensi siswa yang menonjol, mana potensi siswa yang menurun, semua diadministratifkan sehingga data itu sangat valid, sehingga ketika di akhir-akhir semester siswa-siswinya menerima rapor dan nilainya kurang memuaskan, maka seorang guru sudah siap untuk menghadapi wali muridnya ketika bertanya, bagaimana anak saya nilainya turun.
ketika bertanya kepada gurunya tentang perkembangan anak didiknya, maka seorang guru mempunyai data yang akurat, data yang lengkap untuk menjawabnya berdasarkan data, bukan berdasarkan suka tidak suka di dalam proses pembelajaran itu. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa. Contoh semuanya, ada siswa yang menurun nilainya, maka seorang guru bisa menjawabnya. Ini proses pembelajarannya. Ketika ada siswinya yang naik nilainya, maka seorang guru bisa menunjukkan buktinya bahwasanya ada perkembangan signifikan bagi anak didiknya. Sehingga bisa jadi yang ranking 1 menjadi ranking terakhir, yang terakhir bisa naik menjadi ranking 1 atau sebaliknya. Maka dengan data yang lengkap, maka seorang guru bisa menjawab semuanya persoalan-persoalan yang akan ditanyakan oleh wali murid itu sendiri, sehingga seorang guru siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi secara administratif. Demikian perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen, bertanya sebanyak-banyaknya, nanti akan saya jawab satu persatu di dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian di perkuliahan hari ini. Semoga berkah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi